Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalina wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadahu bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadzal yaum wa khaira ma ba'dah wa na'udzubika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'dah. Para pemirsa Al-Furqan TV dan para pendengar suara Al-Furqan dimanapun antum berada, alhamdulillah di pagi yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kembali dalam satu majelis ilmu dengan puasanya yang akan meruntut sisi dan kepribadian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana sebelumnya kita mengulas bagian pertama proses kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pasca kelahiran baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bentuk review dari apa yang sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, siang harinya kita Allah Subhanahu wa taala malam dengan harinya kita rahmat buka dan kasih sayangnya dan kita ngasih buka kepada Nabi malam kita harinya Muhammad kita juga sallallahu alaihi tarawih, wasallam. salat malam, Tak ada aral melintang, pun demikian tak ada halangan yang berarti dalam proses kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meski kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas muka bumi ini tanpa dibersamai kehadiran sang ayah, tapi Allah Subhanahu wa taala benar-benar memberikan pertolongan, pendampingan, pun demikian dengan pembelaan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah nanti kita akan ulas bukti-bukti pembelaan dan penjagaan Allah Azza wa Jalla kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di hari Senin. Adapun tentang keutamaan hari Senin sebagaimana sudah kita bahas pada pekan yang lalu atau pertemuan sebelumnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tanggal tepatnya dilahirkan masih diperselisihkan di kalangan para ulama. Meski yang masyhur dan paling populer di kalangan masyarakat kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di hari Senin tanggal 12. Tapi menurut jumhur yakni para ulama, ada alasan dan hikmah terbesar kenapa Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan dan tidak mengekspos tentang tanggal kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun berkaitan dengan bulan, ada silang pendapat di kalangan para ulama antara bulan Rabiul Awal dan bulan Ramadan, sebagaimana pendapat kedua dikuatkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Tapi wallahu taala alam bisawab, Ibnu Katsir rahimahullahu taala lebih condong kepada pendapat yang pertama, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Adapun untuk tahunnya, hampir seluruh para sejarawan dan para ulama sepakat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir di bulan atau di tahun gajah. Tahun yang sama sebuah peristiwa besar yang terjadi dan sudah kita bahas yang dahulu, ketika pasukan bergajah yang dipimpin langsung oleh Abraha hendak merobohkan dan menyerang Ka'bah, atau setara dengan 571 yakni Masehi. Inilah di antara waktu pun demikian dengan masa kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilahirkan pada hari Senin, tanggal masih disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Rabiul Awal dan di tahun gajah atau setara dengan 571 yakni Masehi. Adapun proses selanjutnya adalah pemberian nama atau tasmiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah dilahirkan di atas muka bumi ini langsung dibawa oleh kakeknya tercinta Abdul Muttalib dan dipanggil yakni seluruh masyarakat Makkah kala itu berkumpul di sekitar Ka'bah. Maka diangkatlah bayi mungil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sembari menyampaikan bahwasanya cucuku ini saya kasih nama
yakni Muhammad. Dan nama Muhammad ini jamaah, para pendengar, para pemirsa Al-Furqan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi bukti bahwasanya nama Muhammad ini adalah nama yang langsung diberikan oleh kakeknya tercinta, meski sebagian penduduk Makkah kala itu menganggap nama ini masih asing. Karena tidak banyak penduduk Makkah yang menamakan cucunya atau putranya dengan nama Muhammad. Tapi ada harapan besar dari sang kakek Abdul Muttalib, dengan nama Muhammad ini diharapkan kelak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi orang yang besar, orang yang banyak dihormati, orang yang kelak akan dipuja dan puji oleh penduduk langit dan penduduk bumi. Nah, disinilah kita akan melanjutkan yakni kembali berkaitan dengan nama Muhammad itu sendiri. Ya, nama Muhammad ini sebenarnya adalah nama yang sudah dipakai oleh orang-orang Arab, tapi tidak terlalu banyak yang menggunakannya. Nama Muhammad ini meskipun asing di kalangan mereka, tapi toh kenyataannya sebagian bangsa Arab ada yang menamakan putra-putranya dengan nama Muhammad. Ini tidak bisa dilepaskan dengan berita-berita yang ada di dalam kitab-kitab suci umat-umat terdahulu, terutama di dalam kitab Taurat, dan demikian termaktub di dalam kitab Injil. Karena berita tentang kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari nama sampai bentuk fisiknya, sampai beberapa perangai-perangainya, sampai di mana kelak nabi penutup yakni zaman, atau nabi akhir zaman, atau nabi penutup para utusan itu akan dilahirkan, semuanya sudah diulas tuntas dengan ciri-ciri yang pas dengan yang ada pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu semuanya termaktub di dalam kitab suci mereka. Nah, berkaitan dengan nama ini, memang adanya ta'amul, interaksi antara para penduduk Makkah yang sering berinteraksi dengan orang-orang Nasrani di daerah Syam untuk urusan dagang. Inilah seringkali mereka mendapatkan informasi bahwasanya kelak ada nabi akhir zaman yang bernama Muhammad. Sebagai bentuk oleh-oleh, tatkala para pedagang, para saudagar bangsa Arab ya berjual beli di negeri Syam inilah, ketika mereka sudah balik lagi ke kota Makkah, dan di saat yang sama mungkin istrinya hendak melahirkan seorang putra, maka mereka pun terkadang menamakan putra mereka dengan nama Muhammad. Oleh karena itu Qadhi Iyad dalam kitabnya Asy-Syafa bi Ta'rifi Hukukil Mustafa, kitab ini sangat bagus sekali. Di dalam kitab ini pula mengulas ya sisi lain dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah siapa saja di antara orang-orang yang kala itu hidup dan diberikan nama Muhammad. Al-Qadhi Iyad rahimahullahu taala menuturkan ada sekitar 7 ya orang. Salah satunya adalah Muhammad ibnu Hayha, Muhammad ibnu Sufyan, yakni ibnu Majasyi, yang kakeknya adalah seorang yakni pujangga tenar. Kemudian ada Muhammad ibnu Humran, Muhammad yakni ibnu Al-Bakri, pun demikian dengan Muhammad yakni ibnu Maslamah Al-Ansari, dan masih banyak lagi. Tapi dari sekian nama-nama yang dipakai oleh bangsa Arab itu semuanya mati dalam kondisi kafir kecuali satu yakni saja, yaitu Muhammad ibnu Maslamah Al-Ansari. Kelak ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam resmi diangkat dan menyandang status sebagai seorang nabi dan sebagai seorang utusan, satu-satunya dari nama Muhammad lain yang masuk Islam itu cuma Muhammad ibnu Maslamah Al-Ansari radhiyallahu taala yakni anhu. Para pemirsa Al-Furqan TV dan para pendengar suara Al-Furqan dimanapun antum berada, berkaitan dengan nama Muhammad ini, orang-orang orientalis, orang-orang yang benci terhadap syariat Islam, terutama benci dengan kisah lurusnya Nabi SAW, kepribadian yang baik dari Nabi kita Muhammad SAW, tak pernah merasa nyaman, selalu ada keinginan untuk mengusik terutama keyakinan kita terhadap nama ini yang sudah melekat dalam benak kaum muslimin di seantero dunia ini. Dari kecil alhamdulillah kaum muslimin sudah diberikan pengajaran oleh orang tua kita, oleh guru-guru kita, dan oleh ustadz-ustadz kita bahwasanya nabi akhir zaman, dan itu adalah nabi kita,
bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi subhanallah, tangan-tangan jahil dari para orientalis ini tak pernah berhenti untuk selalu mengusik keyakinan yang sudah mengendon kuat dan mengakar dalam sanubari kita. Salah satunya diungkapkan oleh Theodor Noldik. Beliau adalah seorang orientalis tulen. Beliau begitu benci sekali terhadap Islam, terutama kepada Rasulina Al-Karim sallallahu alaihi wasallam. Meski Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada Theodor Noldik kecerdasan, hampir seluruh bahasa mampu ia kuasai. Mulai dari bahasa Syria Aramaik, bahasa Inggris, sampai bahasa Arab pun mampu ia kuasai. Maka sekitar tahun 1858 Masehi, orang ini Theodor Noldik mengarang sebuah kitab Tarikh Al-Quran, sejarah Al-Quranul Karim, tapi penuh dengan kedustaan, penuh dengan kebohongan. Salah satu di antara subtopik yang dia ulas dan cantumkan dalam kitab ini Tarikhul Quran itu adalah tentang nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab ini seakan menjadi viral kala itu karena dianggap kitab ini anti mainstream, tidak seperti kitab-kitab tentang sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang semuanya mencantumkan Nabi kita bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi seakan Theodor Noldik ini ingin menantang arus, ingin menantang keyakinan kaum muslimin yang sudah mengakar kuat. Subhanallah, Theodor Noldik dengan kecerdasan dan penguasaan terhadap berbagai bahasa inilah dia mampu untuk mengorek beberapa riwayat tentang nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi inilah bukti bagaimana syaitan pun selalu berusaha untuk membantu orang-orang yang benci kepada Islam, terutama kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Theodor Noldik pun tidak buru-buru untuk menyatakan bahwasanya Muhammad itu bukan nama asli dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mampu untuk menunjukkan bukti dan dalih. Kita katakan dalih karena memang nanti setelah ditelusuri oleh para pakar ahli hadis, riwayat dan asar ini termasuk riwayat yang dhaif, bahkan sebagian besar para ulama hadis mengatakan riwayat yang ditampilkan, yang dijadikan hujjah, yang dijadikan referensi oleh Theodor Noldik ini adalah riwayat yang palsu. Dengan mengutip sebuah riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Addi dalam kitabnya Al-Kamil, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menurut klaimnya Theodor Noldik itu namanya adalah Qutham. Qutham dan bukan Muhammad, tapi namanya Qutham. Para pemirsa Al-Furqan TV dan para pendengar radio Al-Furqan dimanapun antum berada, ada apa dengan nama Qutham ini? Dan apa alasan dibalik Theodor Noldik berusaha dan punya tekad keras ingin meyakinkan kepada seluruh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia sampai mengarang kitab ini bahwasanya nama Nabi kita itu adalah Qutham dan bukan Muhammad? Subhanallah. Ada banyak tahapan-tahapan yang dilalui oleh seorang Theodor Noldik guna untuk mengalihkan, menjauhkan diri kita dari kepribadian yang lurus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada grand design yang sudah dirancang oleh Theodor Noldik agar kaum muslimin nantinya semakin percaya bahwasanya nama Nabi kita itu adalah Qutham dan bukan Muhammad. Kita tahu bahwasanya Nabi kita dengan nama Muhammad atau dengan nama Ahmad ini sudah termaktub tidak hanya di dalam Al-Quranul Karim, bahkan termaktub pula di dalam kitab-kitab suci mereka. Di dalam kitab Taurat disebutkan, pun demikian dengan kitab Al-Injil pun demikian disebutkan. Isyarat adanya namanya Ahmad, nama Muhammad yang terpuji, itu bukan sebuah rahasia lagi bagi orang-orang yang mengetahui dengan jelas isi dan kandungan dari kitab Taurat dan kitab Injil kala itu. Tapi disinilah liciknya seorang Theodor Noldik. Beliau berusaha untuk mengalihkan dengan mengambil dalih riwayat yang banyak dihukumi sebagai riwayat yang palsu atau maudhu. Karena salah satu perawinya, Abdullah Al-Bukhturi ini dikenal sebagai seorang pendusta. Maka sebenarnya dalam kacamata ilmiah, athar dan riwayat ini tidak bisa kita jadikan sebagai referensi maupun hujjah. Karena
ya hadis ini dianggap sebagai riwayat yang palsu, tapi tetap dijadikan sebagai hujah oleh Theodor karena dia punya rancangan, punya target besar. Salah satunya, kalaulah kaum muslimin suatu saat nanti mengalihkan perhatian mereka dari nama Muhammad, yang akhirnya kelak mereka percaya bahwasanya nabi kita bernama Kustam dengan hujah riwayat yang palsu tersebut, suatu saat ini, suatu saat nanti, maka orang-orang non-muslim, para orientalis akan semakin mengalihkan perhatian kaum muslimin di saat mereka sudah percaya bahwasanya nabi mereka itu adalah Kustam dan bukan Muhammad. Mereka akan mudah untuk menyatakan bahwasanya nabimu itu bukan nabi yang diprediksi sebagai penutup para utusan. Karena di dalam kitab Taurat dan kitab Injil itu tidak ada nama Kustam. Berarti dengan kata lain, kalaulah banyak kaum muslimin yang terjerat dengan syubhat yakni seperti ini, bisa dipastikan ya, kelak Rasulullah SAW itu dianggap sebagai nabi palsu. Karena namanya bukan Muhammad sebagaimana yang sudah diprediksi dalam Al-Quran, dalam kitab Injil, dalam kitab Taurat. Tapi nabimu ketika engkau yakin namanya itu adalah Kusam, berarti dia adalah nabi palsu. Tidak perlu kita imani, tidak perlu kita jadikan sebagai suri tauladan untuk jadikan ya idola kita bagi kaum muslimin. Subhanallah. Inilah di antara target-target dan langkah-langkah Theodor Noldik dalam mengalihkan kaum muslimin ya kepribadian dan nama besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang subhanallah, antara syaitan yang satu dan syaitan yang lain pasti akan selalu berkoloni untuk membantu. Karena kitab ini dianggap sebagai kitab anti mainstream, dianggap kitab yang kontroversial. Di tahun 1858 kitab ini menjadi viral, menjadi booming. Subhanallah, bahkan ya otoritas bidang akademik Perancis pun mengganjar Theodor Noldik dengan 1333 francs, dan ini adalah angka yang sangat fantastis sebagai bentuk hadiah. Mungkin dalam era saat ini semacam hadiah Nobel ya dalam bidang akademik ya, karena dianggap mampu menampilkan sesuatu yang baru, inovasi tentang pelurusan sejarah yang dianggap sudah mengakar pada keyakinan kaum muslimin. Tapi subhanallah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam banyak ayatnya, wa makaru wa makarallah Allahu khairul makirin. Sebesar apapun, secanggih apapun, ya serapi apapun desain mereka, planning mereka ya untuk mengacak-acak lurusnya syariat kita, termasuk adalah lurusnya sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu pun tak akan mampu untuk bisa mengalahkan rencana besarnya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, kitab ini meskipun sudah berpuluh-puluh tahun dipublish, diterbitkan, yakni subhanallah hingga saat ini toh tak banyak di antara kaum muslimin yang terpengaruh dengan ini. Toh tak banyak pula di antara orang-orang orientalis yang percaya dengan alibi atau opini dan pendapatnya Theodor Noldik, terutama dengan nama Muhammad yakni ini. Karena nama Muhammad ini sudah melekat erat yakni pada diri Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan kitab Injil pun demikian dengan kitab Taurat yang sudah diulas para kristolog muslim pun mereka nggak bisa untuk menolak fakta yang ada bahwasanya nama Muhammad atau nama Ahmad itu adalah nama Nabi kita Muhammad SAW dan bukan Kustam sebagaimana klaimnya Theodor yani Noldik. Yani alhamdulillah, ini adalah satu nikmat yang perlu kita syukuri. Sebagaimana Al-Quran pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ternyata lurusnya sejarah, wangi dan harumnya Nabi kita Muhammad SAW pun selalu mendapatkan penjagaan dari Allah Azza wa Jalla dari tangan-tangan kotor dan campur tangan manusia untuk mengalihkan murninya, lurusnya sejarah panjang kehidupan Nabi kita Muhammad SAW. Para pemirsa Al-Furqan TV dan para pendengar suara Al-Furqan dimanapun antum berada, ini berkaitan dengan bantahan terhadap orang-orang orientalis yang ingin mengalihkan nama Muhammad dengan nama Kusam, padahal hal ini hanya didukung dengan riwayat yang dinyatakan palsu oleh para ulama ilmu hadis. Kemudian yang berikutnya,
Ada beberapa faedah yang ingin kita sampaikan dari kelahiran Nabi kita Muhammad SAW, dan banyak sebenarnya pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini. Yang pertama, tanggal kelahiran Nabi SAW ketika memang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada indikasi tidak ada kaitannya dengan ritual ibadah apapun dengan tanggal kelahiran Nabi SAW. Dan ini adalah faedah yang paling penting sekali. Ya, jadi tanggal kelahiran Nabi SAW ketika disembunyikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala memang ada hikmah terbesar, sebab tidak ada kaitannya dengan ibadah tertentu atau ritual atau amalan soleh tertentu dengan kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Maka di sini perlu kita memahami hakikat dari tauqifiyah itu, karena setiap ibadah tertentu ketika dikaitkan dengan sebuah tanggal atau hari harus didasarkan pada dalil yang sahih. Sebagaimana bulan Ramadan, ketika datang bulan Ramadan yang itu dikaitkan dengan tanggal, pun demikian dengan berakhirnya bulan Ramadan menjadi pertanda awal bulan Syawal, ketika dikaitkan dengan tanggal itu pun harus didasarkan pada dalil. Ayyamul bid misalnya, puasa sunnah 3 hari dalam setiap bulan Hijriyah, itu pun harus didasarkan pada tanggal dan harus ada dalil yang mendukungnya atau menguatkannya. Tapi untuk kelahiran Nabi SAW, subhanallah, hikmah terbesar Allah Subhanahu wa taala tidak mengekspos. Allah Subhanahu wa taala sengaja menyembunyikan agar kaum muslimin sadar tidak ada ritual dan ibadah tertentu berkaitan dengan kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Inilah yang pernah diungkapkan dan diutarakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Hikmah terbesar disembunyikannya tanggal kelahiran Nabi SAW agar kaum muslimin itu tidak mengaitkan dengan ritual ibadah upacara tertentu sebagai bentuk momentum kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Tapi kenyataannya fenomena di masyarakat kita menyikapinya dengan berbagai macam acara dan kegiatan. Terkadang sebagian masyarakat kita ketika dikaitkan dengan hari lahirnya Nabi kita Muhammad SAW dengan berkumpul membacakan manakib Nabi kita Muhammad SAW, padahal di sebagian madhab Syafi'iyah, ulama-ulama Syafi'iyah menuturkan bahwasanya kumpul-kumpul untuk membacakan manakib Nabi kita Muhammad SAW yang itu selalu diselenggarakan di hari dan di tanggal yang diklaim itu adalah hari kelahiran Nabi SAW atau tanggal kelahiran Nabi SAW. Sebagian ulama Syafi'i mengatakan hal ini terlarang, hal ini tidak diperbolehkan. Kenapa demikian? Karena ini adalah sebuah ibadah, dan ibadah yang dikaitkan dengan tanggal harus didasarkan pada dalil. Sedangkan sebagaimana kita ulas, tanggal kelahiran Nabi SAW hingga saat ini masih diperdebatkan dan masih diperselisihkan. Terus kalau seandainya kita masih, kata sebagian ulama Syafi'iyah, masih ngotot untuk menyelenggarakan upacara ibadah tertentu yang kita klaim itu adalah tanggal kelahiran Nabi SAW, padahal tanggal masih diperselisihkan, maka hal inilah sebagian ulama Syafi'iyah mengingkarinya. Karena sebuah ibadah yang dikaitkan dengan tanggal itu harus didukung dengan dalil yang jelas. Sedangkan ini belum jelas tanggalnya karena masih diperdebatkan. Dan yang lebih parah, di antara sebagian kaum muslimin, dan itu fenomena yang bisa kita jumpai di masyarakat kita, bahkan ada yang sampai kemudian mengaitkan tanggal kelahiran Nabi SAW dengan upacara yang begitu mewah, dengan musik-musik, atau mungkin barangkali tarian-tarian yang dikemas dengan begitu indah dengan dalih ini adalah bagian dari kita merayakan dan sebagai bentuk takzim kita mengagungkan Nabi kita Muhammad SAW waliyadzubillah. Maka para pemirsa Al-Furqan TV dan para pendengar suara Al-Furqan dimanapun antum berada, kalau seandainya kita benar-benar cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW dan kita benar-benar ingin merayakan dalam tanda kutip kelahiran Nabi kita Muhammad SAW, kenapa kita tidak berpuasa sunnah? Kenapa tidak berpuasa Senin dan Kemis? Sebagaimana dahulu sebuah hadis yang pernah kita sampaikan dari Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW menuturkan alasan kenapa Rasulullah SAW berpuasa Senin Kemis,
Salah satu alasannya itu adalah yaumul isnin yaumun wulidtu fi. Karena di hari Senin itulah hari di mana aku telah dilahirkan di atas muka bumi ini. Maka inilah sebenarnya sikap bijak bagi seorang muslim. Sikap yang tepat yang harus tunjukkan bagi seorang mukmin ketika kita ingin benar-benar merayakan dalam tanda kutip kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Tunjukkanlah cinta kita, pengagungan kita kepada baginda kita Muhammad SAW dengan berpuasa Senin Kemis, sebagaimana arahan dari Nabi kita Muhammad SAW. Ini adalah poin yang pertama dan hikmah terbesar disembunyikannya tanggal Nabi kita Muhammad SAW, agar diri ini yang begitu hina tidak terjerumus ke dalam kemungkaran-kemungkaran sebagaimana yang kita jumpai pada masyarakat kaum muslimin yang saat ini. Kemudian yang kedua, para pemirsa Al-Furqan TV dan para pendengar Al-Furqan dimanapun antum berada, ya, faedah dan pelajaran kedua yang bisa kita petik, ya, dari kelahiran Nabi kita Muhammad SAW, kita harus lebih selektif, ya, dalam menerima, dalam membaca, dalam mentelaah kisah-kisah yang dhaif bahkan palsu dinisbatkan dengan proses kelahiran dan pasca kelahiran Nabi kita Muhammad SAW, di mana banyak bertebaran kisah-kisah tentang kelahiran Nabi SAW atau sebelum lahirnya Nabi SAW di atas muka bumi ini. Salah satu di antara kisah yang sangat populer di masyarakat kita, terutama bahkan termaktub di dalam beberapa karya-karya dan buku-buku sejarah Islam, di mana ayah Nabi kita Muhammad SAW itu diidentikan dengan seorang laki-laki yang pernah mengalami proses pernikahan yang namanya istibdha. Ya, al-istibdha disebutkan di dalam Sahih Bukhari yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Istibdha itu adalah semacam sistem dan akad pernikahan, ya, yang itu tidak sah tapi sudah menjadi tradisi di kalangan sebagian masyarakat jahiliyah kala itu. Ketika, ya, seorang istri itu sudah dinyatakan bersih dari haidnya, maka disinilah kemudian seorang suami itu akan mencarikan lelaki yang terhormat misalnya, atau lelaki yang kaya raya, atau lelaki yang terkenal dengan kecerdasannya. Dari sini kemudian si istri itu diminta untuk berhubungan intim dengan mereka, dengan harapan setelah sudah bersih dari masa haidnya, kemudian nanti berhubungan intim dengan lelaki yang dituju, kelak diharapkan anak yang lahir itu akan mewarisi karakter-karakter yang dimiliki oleh orang-orang yang terhormat tersebut. Kalau yang didatangi lelaki itu adalah saudagar, seorang yang kaya raya, maka diharapkan nantinya kalau istrinya berhubungan intim dengan lelaki tersebut, diharapkan anaknya kelak itu menjadi anak yang kaya raya pula. Pun demikian, kalau seandainya yang dituju itu adalah lelaki yang terkenal dengan ketampanannya misalnya, maka diharapkan dari hubungan intim seorang istri yang diantar ke lelaki tersebut, kelak anak-anaknya pun akan mewariskan ketampanan dari lelaki yang tampan tersebut. Tapi subhanallah, ya, pernikahan ini dianggap adalah sebuah tradisi yang tidak bisa dianggap legal dalam syariat kita. Hal ini terbukti ketika Rasulullah SAW resmi diutus, resmi menyandang sebagai seorang nabi dan sebagai seorang yang utusan. Jenis-jenis pernikahan banyak yang sudah diamandemen. Banyak sistem pernikahan itu dihapuskan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Karena ini adalah hakikat dari perzinaan. Ini sebenarnya adalah perzinahan yang dikemas dengan begitu yakni indah. Apapun alasan dan hujah, tetap ini adalah sebuah perzinahan. Ya, dan ini pun menunjukkan bagaimana rendahnya harkat martabat seorang yakni wanita. Padahal dia sudah resmi menjadi seorang istri pendamping hidup bagi seorang suaminya. Tapi dengan adanya pernikahan yang sudah menjadi tradisi masyarakat yakni jahiliyah ini, secara tidak langsung benar-benar merusak mitsaqan ghalidha, ikatan pernikahan sah. Maka alhamdulillah kita banyak bersyukur, ya, tradisi seperti ini dihapuskan dalam syariat yakni Islam yang hanif, yang lurus ini.
Lah, dikaitkan dengan kisah yang tidak sahih ini, di beberapa kitab disebutkan bahwa ayahanda Nabi kita Muhammad SAW dahulu pernah mengalami dan pernah merasakan yang namanya pernikahan istibdha ini. Ya. Karena dianggap punya gundik atau punya wanita simpanan lain. Maka oleh karena itu, para pemirsa Al-Furqan TV dan para pendengar suara Al-Furqan dimanapun antum berada, di dalam mempelajari disiplin ilmu apapun, termasuk di dalam mempelajari sirah nabawiyah ini, kami berusaha untuk menampilkan kisah-kisah yang sahih dari riwayat yang sahih. Pun demikian, terkadang kita juga menampilkan sisi lain dari riwayat yang dhaif agar kita nanti tahu dan mampu untuk memilah dan memilih, agar sirah dan perjalanan Nabi kita Muhammad SAW ini tidak terkontaminasi dengan riwayat-riwayat yang banyak bertebaran di masyarakat kita, yang pada hakikatnya ternyata hampir semua riwayat yang kita dapatkan tentang Nabi kita Muhammad SAW, tentang sirah lurusnya beliau ini, ternyata kebanyakan riwayat tersebut adalah riwayat yang dhaif. Salah satunya adalah tentang kisah ini. Maka oleh karena itu, para pemirsa Al-Furqan TV dan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, berkaitan dengan istibdha inilah banyak sekali akhirnya bumbu-bumbu yang semakin ditambah, ya, dimulai dari istibdha ayahanda Nabi SAW. Kemudian ditambah lagi dengan sebuah kisah bahwasanya ayahandanya Nabi SAW ini memang terkenal dengan ketampanannya, apalagi dari suku Quraisy. Ayahnya Abdul Muttalib ini adalah seorang tokoh di masyarakat yang paling dihormati kala itu. Banyak yang terkesima, banyak yang kesengsem dengan ketampanan ayahanda Nabi kita Muhammad SAW. Dari sini kemudian dipengas dengan banyak riwayat-riwayat yang dhaif. Tidak hanya istibdha, bahkan terdapat sebuah riwayat bahwasanya ayahanda Nabi kita Muhammad SAW ini saking tampannya keluar yang namanya nur dalam wajahnya, yang akhirnya ditambah lagi dengan beberapa riwayat ketika ada seorang wanita yang ingin melaksanakan pernikahan istibdha ini, ketika ingin mendekati ayahanda Nabi SAW, ya, karena terkesima, karena munculnya nur ini, ternyata ketika didekati nur ini, ya, begitu mudahnya berpindah kepada ibunya, ibu kita Nabi kita Muhammad SAW, yaitu Aminah. Ketika berhubungan intim antara ayah Nabi SAW dengan Aminah, kemudian ayahnya balik lagi kepada wanita dalam riwayat tersebut, ya, ternyata nur tadi hilang, ya, diklaim lagi, ditambah lagi dengan bumbu-bumbu yang lain. Kenapa hilang nur yang menjadikan banyak wanita-wanita bangsa Arab ketika itu terkesima dengan ayahanda Nabi SAW? Karena nur itu sudah berpindah kepada rahim Aminah, yang kelak dari situlah Nabi Muhammad SAW lahir. Dan kemudian dibumbui lagi dengan kisah-kisah bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu adalah nur, punya cahaya, ya. Dan ditambah lagi bahwasanya alam semesta ini, ya, itu tidak akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dari nurnya Muhammad. Dan banyak riwayat-riwayat yang para ulama sudah sepakat la aslalahu, tidak ada dasarnya sama sekali, dan tidak ada pondasi untuk menjadi penguat bahwasanya riwayat itu sahih. Maka di sini kemudian para pemirsa Al-Furqan TV dan para pendengar Al-Furqan dimanapun antum berada, pelajaran kedua yang bisa kita petik dari masa kelahiran Nabi SAW, kita sebagai seorang muslim harus bijak dan lebih selektif dalam menyeleksi, dalam memilah dan dalam memilih riwayat-riwayat yang dikaitkan dengan pasca kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Semoga yang sedikit ini mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan pencerahan untuk kita. Masih ada beberapa faedah dan pelajaran-pelajaran penting lainnya yang insya Allah pada pertemuan yang berikutnya kita akan lanjutkan, dan mudah-mudahan menjadi bagian terakhir dan bagian ketiga dari serial kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Subhanahu wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.